Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tabel fungsi gamma. Jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul. Apakah tabel fungsi gamma itu telah lengkap? Dan misalnya kita memiliki sebuah fungsi gamma 2,6, apa bisa dilihat di dalam tabel? Atau misalnya kita memiliki fungsi gamma min 1,3, apakah bisa dilihat secara langsung di tabel? Atau kita memiliki fungsi gamma 0,5, apa bisa dilihat secara langsung di tabel? Khusus untuk mengenai tabel fungsi gamma itu saya tunjukkan tabelnya adalah seperti berikut ini. Jadi gamma function table itu hanya ditentukan untuk nilai P atau di buku lain nilai N. Jadi hanya dapat ditentukan untuk nilai P yaitu 1 sampai dengan 2. Jadi setelah di atas 2 maupun di bawah 1, maka itu tidak bisa kita baca secara langsung berdasarkan tabel fungsi gamma ini. Karena tabel fungsi gamma kelihatannya hanya disiapkan untuk kondisi P dari 1 sampai dengan 2. Sehingga kalau misalnya kita memiliki fungsi gamma 1,5 atau misalnya 1,6, maka itu bisa langsung kita lihat di tabel. Kita tinggal lihat P-nya 1,6, berarti fungsi gammanya nilainya adalah 0,89352. Demikian pula halnya kalau kita memiliki fungsi gamma, misalnya gamma 1,9, maka kita tinggal melihat fungsi gamma 1,9 sama dengan 0,96177. Tetapi kalau untuk fungsi gamma 2,6 itu tidak bisa langsung kita terbaca di dalam dalam tabel fungsi gamma. Nah, perlu dilakukan manipulasi tertentu berdasarkan aturan-aturan agar fungsi gamma itu bisa diselesaikan dengan menggunakan tabel fungsi gamma. Nah, baik. Ada soal, ada 3 nomor, yaitu tentukan nilai gamma dari gamma 2,6, dari gamma min 1,3, dan dari gamma 0,5. Sebenarnya gamma 0,5 atau gamma seperdua kita sudah ketahui itu sebesar akar pi. Nah, baik. Tabel fungsi gamma itu hanya berkisar 1. Ya, jadi untuk nilai V-nya antara 1 dan 2. Ini yang ada di dalam tabel. Tetapi kalau kita memiliki soal fungsi gamma 2,6, maka yang harus kita lakukan bagaimana fungsi gamma ke-26 ini, gamma 2,6 ini kita olah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan fungsi gamma kurang dari 2 atau minimal sama dengan 2. Nah, oleh karena itu untuk hal ini jika kita ingin menyeret, jadi saya istilahkan menyeret ya, saya jadi terlalu ekstrim barangkali jika saya mengistilahkan bahwa bagaimana kita menyeret gamma 2,6 masuk ke dalam tabel, maka kita perlu sebuah formulasi. Nah, formulasi untuk mengurangi nilai fungsi gamma 2,6 menjadi antara 1 dan 2, maka kita gunakan rumus rekursi. Nah, rumus rekursi itu dirumuskan sebagai gamma P ditambah 1 sama dengan P gamma P. Nah, gamma P ini digunakan untuk menyeret atau mengurangi
fungsi gamma 2,6 menjadi berada di antara 1 dan 2 karena 2,6 lebih besar 2. Nah, bagaimana mekanismenya? Maka mekanisme yang kita lakukan, kita harus mengikuti pola gamma P tambah 1. Jadi kita harus mengikuti pola gamma P tambah 1. Nah, gamma 2,6 ya, gamma 2,6 itu bisa saya tulis gamma ya 1,6 ditambah 1. Oke. Jadi kita bisa tulis 2,6 adalah 1,6 ditambah 1. Nah, ini memiliki pola yang sama, sehingga nilai P-nya ini sama dengan berapa? 1,6. Karena nilai P-nya sama dengan 1,6, maka bisa ditulis P, karena gamma P tambah 1, P kali gamma P, sehingga P-nya 1,6, kita tulis 1,6 ya. Kemudian dikali. Nah, jadi gamma 1,6. Oke, dikali gamma 1,6. Nah, selanjutnya ini gamma 1,6 kita ubah lagi pola-polanya menjadi P tambah 1. Oh sorry, tidak perlu lagi kita ubah polanya menjadi gamma P tambah 1. Kenapa? Karena gamma 1,6 sudah berada di dalam tabel. Jadi karena gamma 1,6 sudah berada di dalam tabel, jadi kita tinggal melihat tabelnya. Nah, tabelnya kita tinggal cari. Nah, ini adalah 1,6. Nilai 1,6 P 1,6 adalah 0,89352. Ini dia hasilnya. Ya. Sehingga kita dapatkan untuk gamma 2,6 adalah 1,6 dikalikan dengan 0,89352. Nah, ini hasilnya untuk gamma 2,6. Nah, oleh itu kita perlu saya gunakan kalkulator untuk menghitung nilai dari fungsi gamma tersebut, yaitu 1,6 dikali 0,89352. Hasilnya 1,42963. Jikalau kita bulatkan ini, hasilnya sama dengan 1,43. Ini adalah hasil daripada fungsi gamma 2,6. Oke. Nah, itu untuk pertanyaan A. Nah, bagaimana halnya untuk pertanyaan B, yaitu gamma min 1,3. Maka persamaan yang digunakan, karena dia berada di posisi di titik sini, jadi saya tulisnya adalah gamma min 1,3, maka kita harus menyeretnya masuk ke dalam tabel. Karena dia kecil daripada 1, maka formulasi yang digunakan adalah tinggal ini dibalik. Jadi formulasinya adalah gamma P sama dengan P gamma P tambah 1. Jadi formulasi ini yang digunakan. Bagaimana mekanismenya? Kita tinggal tulis. Misalkan saya tulis di sini adalah gamma 1,3. Nah, P-nya berapa? Adalah min 1,3. Berarti kita ganti P-nya adalah min 1,3. Saya kurung. Nah, gamma. Nah, min 1,3 ditambah 1. Ya. Jadi P-nya kita ganti sehingga ini kita dapatkan min 1,3. Kemudian saya ganti karena min 1,3 ditambah 1 itu sama dengan
0, berapa? 0,3. Oke. Ya, gamma 0,3. Nah, berikutnya ini lagi menjadi ini lagi menjadi P, gamma P. Berarti P-nya berapa? Jadi khusus ini menjadi gamma P, mirip dengan kasusnya ini. Jadi 0,3. Gamma P-nya 0,3 berarti ini minus ya. Minus karena 1 berarti ini minus ya. Minus 0,3 kali gamma minus 0,3 tetap ditulis tambah 1 ya. Selalu mengikuti pola ini sehingga kita dapatkan hasil yaitu sama dengan min 1,3 kali min 0,3. Nah, ini gamma 1 min 0,3 ditambah 1 itu sama dengan 0,7. Nah, 0,7 ini belum masuk dalam tabel. Jadi masih perlu kita lakukan lagi sekali lagi, yaitu karena ini min jadi saya langsung kalikan saja. Berarti 3 kali 3 9, 1 kali 3 3 berarti 0,39 ya, 0,39. Kemudian gamma 07 ya, karena ini P 0,7 berarti 0,7 gamma 0,7 ditambah 1 ya, gamma 0,7 ditambah 1 sehingga kita dapatkan 0,39 kali 0,7 gamma 1,7. Nah, gamma 1,7 sudah bisa dilihat pada tabel. Nah, oke, kita lihat lagi pada tabel. Gamma 1,7 adalah 0,9. Jadi ini saya perlihatkan, ini gamma 1,7 ya. 1,7 adalah 0,90864. Jadi sehingga kita dapatkan ini sama dengan jadi langsung kali saya sama dengan 1,7 itu 0,90864 ya bagi 0,39 kali 0,7. Nah, kita gunakan sekali lagi kalkulator. Jadi hasilnya adalah 0,90864 ya dibagi 0,39 kemudian dibagi 0,7 ya sama dengan 3,328. Jadi hasilnya sama dengan 3,328. Oke. Jadi inilah hasilnya 3,328. Jadi begitulah caranya kita menggunakan tabel fungsi gamma di dalam menyelesaikan fungsi gamma yang n-nya merupakan bilangan-bilangan pecahan ya, Nah, sekarang untuk gamma 0,5 tidak perlu kita cari karena gamma 0,5 sudah jelas sama dengan akar pi, yaitu akar 3,14 ya. Baik, demikianlah
penjelasan singkat mengenai penggunaan tabel fungsi gamma. Namun demikian, sebelum saya tutup, saya ingin informasikan bahwa tabel fungsi gamma hanya ada untuk P antara 1 sampai dengan 2. Jadi untuk mencari tabel fungsi gamma ini, maka kita bisa mendownload di internet dengan menggunakan kata kunci gamma function table. Oke. Baik, demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana penggunaan tabel fungsi gamma. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan, dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.